persiapan purna tugas. Ya, jadi di sini prinsip-prinsip kesetaraan itu seperti non-diskriminatif, kesetaraan gender, ini juga menjadi perhatian. Demikian juga prinsip kompetensi, penggajian berdasarkan kompetensi, pengalaman, tingkat pendidikan, tanggung jawab, dan prestasi, ya, kinerjanya. Ya. Demikian juga dengan kelayakan. Tidak, harapannya bukan yang paling tinggi-tinggi, tapi paling tidak untuk standar hidup menengah ke atas itu, berdasarkan kelayakan. Ya. Jadi ini adalah prinsip-prinsip yang kita terus exercise, kita coba nanti jabarkan lebih detail, ya. Ini prosesnya tentu melibatkan kementerian lembaga terkait lainnya. Ya. Saya kira itu yang ingin kami share pada kesempatan yang baik ini. Jadi di sini adalah detailnya lagi, dan tentu Ibu Eka nanti Pak Priyanto akan terus join, ya, meneruskan, dan kami izin ini untuk off dulu, dan Pak Priyanto juga di sini juga sudah standby dan siap. Barangkali itu yang ingin kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Bu Eka, Pak Yudi, ya, di sini tadi Pak Doni sudah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang pertama, terima kasih Bu Moderator, Bu Ika Situmorang atas waktunya. Yang kami hormati Bapak Ketua 1 Dewan Pengurus Porpri Nasional, Bapak Dr. Rio Dinizat Monek, Bapak Sesmen Kementerian PPN, Bapak Penas, Bapak Dr. Taufik Hanafi, kemudian Bapak Direktur Aparatur Negara Pak Priyanto, Bapak Ibu jajaran pengurus Porpri Nasional, dan yang kami banggakan para ASN di seluruh Indonesia. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan, dan kami mengucapkan permohonan maaf Bapak Deputi SDM Aparatur, Bapak Alex Denny, sekiranya beliau hadir di pertemuan ini, webinar ini, namun karena satu dan lain hal beliau minta kami untuk mewakilkan. Kami ingin menambahkan apa yang sudah disampaikan oleh Pak Sesmen Kementerian PPN tadi, Pak Dr. Taufik. Kalau tadi mungkin beliau menceritakan why-nya, nah kami mungkin dan bagaimana konsep ke depan di dalam RPJMN, dan alhamdulillah ini sudah menjadi atensi dari Kementerian PPN dalam merumuskan rencana pembangunan jangka panjang nasional berikutnya. Jadi konsep single salary yang tadi beliau sampaikan ini ternyata sudah menjadi sudah semakin bulat, ini nanti akan kita implementasikan. Nah, kami izin menyampaikan beberapa perkembangan, ya, progres yang sedang kami lakukan berdasarkan tentunya arahan dari Bapak Presiden. Jadi Bapak Presiden clear arahannya untuk reformasi birokrasi, ya. Satu, reforma birokrasi itu harus berdampak, dirasakan langsung oleh masyarakat. Ini yang Bapak Presiden inginkan. Kemudian reformasi birokrasi ini bukan tumbukan kertas, dan birokrasi kita harus lincah dan cepat. Ya. Lebih jauh lagi, beliau ingin agar birokrasi kita ini berkelas dunia. Ya. Nah, untuk itu kami coba membedah, ya, berbagai aturan. Kami pendekatannya dua, ya. Ada regulasi, kemudian kita dukung dengan digitalisasi. Nah, satu aspeknya ini regulasi. Jadi ketika kami review kenapa kita ini susah sekali untuk maju, ya, kita ASN ini, kenapa benefit-benefit yang didapatkan, kenapa
kompetitif. Tadi penjelasan dari Pak Sesmen ya, kita kurang kompetitif dari berbagai aspek ya, salah satu aspek kesejahteraan dibandingkan dengan negara-negara lain. Nah ini yang kami bongkar, dan akhirnya kita di tanggal 3 Oktober yang lalu, Undang-Undang 5 2014 ini resmi digantikan oleh RUU ASN yang baru, dan saat ini sedang dalam tahap konfirmasi di Sekretariat Negara. Jadi sudah disampaikan oleh DPR ke Sekretariat Negara, kemudian nanti akan disampaikan oleh Bapak Presiden. Insya Allah tanggal 2 November nanti kita akan memiliki Undang-Undang ASN yang baru. Nah, paralel dengan proses revisi Undang-Undang ASN yang merupakan prakarsa DPR kemarin, kami juga menyusun PP Manajemen Pegawai ASN. Dan ini akan mencabut seluruhnya 307 peraturan, ada sebagian 16 peraturan, dan ini adalah prakarsa dari Kemenpan RB. Di dalam RUU ASN sendiri memang kita ada 7 klaster ya, ada 7 klaster. Salah satu klasternya ini adalah reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN. Ya, harapan dari 7 agenda transformasi ASN ini, kita outcome-nya adalah birokrasi kelas dunia, indeks persepsi korupsi semakin baik, indeks pemerintahan semakin baik, agar masyarakat pelayanan publik lebih baik dan masyarakat yang lebih sejahtera. Dan ini ditopang oleh salah satu pilarnya, yaitu reformasi pengelolaan kinerja dan kesejahteraan ASN. Ya, dan di sini yang diatur dalam undang-undang adalah perbaikan komponen kesejahteraan ASN, pemberian pensiun bagi P3K, kemudian komponen penghargaan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan constraint anggaran. Jadi Presiden diberikan ruang dalam Undang-Undang ASN yang baru ini untuk menyesuaikan komponen-komponen kesejahteraan untuk pegawai ASN. Kenapa ini penting? Kalau kita lihat Bapak Ibu, di Undang-Undang 5 2014 di pasal 21 ya dan 92 ini kesejahteraan ASN ini haknya itu dikunci di dalam gaji, tunjangan, dan fasilitas. Ya, tunjangan pun hanya ada 2 istilah. Ya, ada tunjangan kinerja dan tunjangan kemahalan. Jadi ketika kami mau mengembangkan konsep tunjangan di dalam RPP Manajemen ASN sebelum Undang-Undang 5 2014-nya diubah, itu kami sangat kesulitan. Jadi banyak peristilah-peristilahan, konsep-konsep yang bagus pada akhirnya kemarin tidak kami gunakan karena dikunci di undang-undang. Nah, untuk itu di undang-undang yang baru ini kita memperluas peristilahan dari kesejahteraan, komponen penghargaan dan pengakuan pegawai ASN. Ya, jadi istilahnya ini penghargaan dan pengakuan. Jadi ini lebih luas sebenarnya dari konsep single salary itu sendiri. Gitu. Ya, jadi single salary mungkin yang dimaknai tadi bagaimana seluruh komponen penghasilan itu masuk ke gaji. Nah, ini kami akan jelaskan di sini apa saja komponen-komponen selain dari gaji yang masih nanti bisa diterima oleh pegawai ASN. Seperti itu. Nah, untuk P3K sendiri ini di undang-undang yang lama ya, Undang-Undang 5 2014 diatur di pasal 22 dan 106 di mana P3K tidak mendapat pensiun. Nah, di undang-undang yang baru ini P3K nanti akan mendapatkan pensiun namun dengan skema fiduciary. Jadi pensiunnya diperoleh nanti sama dengan ASN ya, dengan masa kerja tertentu, bahwa jaminan pensiunnya diperoleh berdasarkan perhitungan iuran yang dibayarkan. Jadi nanti ketika P3K pindah kerja tidak lagi di pemerintahan, misalnya ke swasta atau ke BUMN, itu nanti prinsip portabilitas dari iuran itu bisa dibawa ke tempat kerja yang baru. Nah, ini ada beberapa komponen penghargaan dan pengakuan. Yang pertama ini penghasilan. Jadi penghasilan itu nanti ada gaji dan upah, kemudian penghargaan yang bersifat motivasi ini finansial non finansial,
tunjangan fasilitas ini ada jabatan dan untuk jabatan individu, Jamsos ini ada Jamkes, JKK, JKM, JP, dan JHT. Nanti juga ada lingkungan kerja. Karena tadi di penjelasannya Pak Sesmen juga kan, kita salah satu yang tidak kompetitif itu lingkungan kerja kita dibandingkan dengan lingkungan kerja di swasta. Nah, ini seluruhnya nanti akan diatur dalam satu PP, ya, yaitu PP Manajemen ASN. Nah, ini PP-nya, jadi PP ini terdiri dari, RPP ini nanti terdiri dari, rencananya itu ada 18 bab, di bab 8 nanti ada penghargaan dan pengakuan. Ya, kami sementara masih mendevelop substansi-substansi di dalam RPP ini. Kalau konsep yang sebelum RUU ASN ini jadi, itu ada sekitar 766 DIM, mungkin nanti akan berkembang sejalan dengan disahkannya nanti Undang-Undang ASN yang baru. Nah, tujuan dari pada kita mereformasi kesejahteraan ASN, yang pertama itu mendorong motivasi dan kinerja, yang kedua memisahkan ASN yang profesional dengan yang tidak, serta menarik target talent. Jadi nanti di konsep RPP yang baru, ya, nanti kita akan mengenal namanya PIP, Performance Improvement Plan untuk pegawai. Jadi pegawai-pegawai yang perform, ya, itu nanti diwajibkan untuk mengambil namanya paket Performance Improvement Plan. Nah, di situ nanti diberikan kesempatan yang bersangkutan untuk memperbaiki, ya, dan diberikan pilihan-pilihan opsi-opsi yang bisa diambil oleh pegawai. Apakah mau keluar atau memperbaiki? Kalau mau keluar dari ASN, disiapkan uang untuk keluarnya. Kalau mau memperbaiki, nanti disiapkan komponen untuk perbaikan, seperti itu. Jadi mungkin ini istilah halus dari golden second, ya. Tapi nanti kita akan detailkan lagi di RPP-nya bentuknya seperti apa. Kemudian kita ingin menyeimbangkan kesejahteraan ASN dengan kinerja pemerintah serta kemampuan fiskal, dan menjaga internal equity, keadilan internal ASN di seluruh Indonesia. Kita tahu sendiri bahwa